pribadi di Jakarta akan bisa membuahkan hasil. Tanpa adanya dua hal tersebut, saya kira akan sulit bagi kita semua untuk melihat satu perbedaan moda dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Dan oleh karena itu kami hadir pada pagi hari dengan Pak Gubernur, karena sebagian besar sebetulnya nanti jaringan itu akan ada di DKI, Bapak. Sehingga tentunya sekali lagi bagaimana kita memadukan, mengintegrasikan sistem transportasi di DKI dan di luar DKI, terutama daerah penyangga, daerah-daerah yang justru kebanyakan dari kita hidup di sana, ya, itu akan bisa berjalan dengan baik. Saya kira dari pengantar kami untuk paparan pagi hari ini, Pak Gubernur nanti akan melihat setelah paparannya sendiri. Baik, saya persilakan langsung saja dari pihak teman-teman dari konsorsium BUMN yang ingin mengajukan proposal ini untuk dapat memberikan paparannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Menteri Perhubungan, Bapak Gubernur DKI, Bapak dan Ibu sekalian, para undangan yang hadir pada pagi ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita bisa ada di sini. Yang kedua, izinkan kami atas nama teman-teman dari beberapa BUMN Pak yang mencoba konak dan Bapak Gubernur, serta Bapak Ibu sekalian, atas waktu yang diluangkan dan kesempatan kami untuk menyampaikan ide dari beberapa hal di seputaran Jakarta ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan kronologis daripada ide ini. Ide ini berawal dari satu saat kami, saya di Karya Jasa Marga dipanggil oleh Menteri BUMN untuk ditugasi untuk gimana caranya Anda bantu deh memikirkan kemacetan baik utamanya di tol dari arah timur, kemudian juga di seputaran arterinya, karena hampir-hampir tiap hari di situ selalu terjadi kemacetan. Nah, kita sempat berdiskusi di Gedung BRI saat itu. Salah satunya memang kita akhirnya adakan ide kontraflow yang mungkin sudah berjalan, tapi sebenarnya kontraflow itu sendiri adalah temporary, jadi tidak bisa permanen. Kita coba waktu itu mengidekan permanen, tapi Bapak perlu tahu membuat permanen di atas elevated tol existing, termasuk kalau bisa mengeluarkan ada junction keluar langsung ke arteri, terlalu susah dan mahal, terutama di dalam hal pembebasan. Terlalu besar, akhirnya tidak bisa. Kita tetap cari pikiran gimana. Nah, kira-kira demikian yang mengawali daripada ide ini. Akhirnya izinkanlah kami bersama beberapa teman BUMN dan hadir juga Pak dari di belakang kami, yang pertama adalah PT Jasa Marga, kemudian dari PT Inka, kemudian ada di PT Land, kemudian PT Telkom yang concern juga terhadap ide ini. Inilah kira-kira yang kami sampaikan. Pertama, bahwa transportasi itu pada dasarnya berdampak yang ada di saat ini adalah kemacetan. Ada keterbatasan anggaran dari pemerintah, tentunya untuk kepentingan yang di kemacetan itu sendiri. Masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutamanya di dalam program MP3I juga yang menyebar seluruh area. Kemudian dalam hal yang penting adalah pembebasan tanah. Pembebasan tanah ini dari status Jawa juga masih banyak kendalanya di pembebasan, apalagi yang di perkotaan semacam Jabodetabek ini. Kemudian apa kalau itu solusinya? Tentunya melakukan pembangunan persana dan sarana transportasi massal yang dapat mengurangi kemacetan Jakarta, tapi kami harapkan bisa didanai dari dana BUMN. Kita utamakan BUMN, memang kita nggak ingin dengan teman-teman swasta, karena supaya ini menjadi bagian dari program BUMN, sebagaimana Pak Menteri arahkan, bagaimana BUMN ini peduli terhadap hal lingkungannya dari kemampuan BUMN itu sendiri. Kendalanya diantaranya okupansi daripada jalan, itu kan tentunya tidak bisa menjamin waktu. Akhirnya kami ambil alternatif yang perlu di setting adalah monorail dalam hal ini. Apa monorail pertimbangannya? Pertama,
tidak memerlukan pembebasan tanah, pasti karena kita bisa naruh tiang-tiangnya ya, di daerah-daerah yang bisa diizinkan nantinya dipakai. Kemudian kapasitas kita bilang tadi besar, jadi bisa mencapai 30.000 penumpang per jam, per direction. Jadi dalam satu tujuan 30.000 penumpang per jam. Ya, kalau dibandingkan dengan MRT sudah kita cek memang masih jauh di bawah. Waktu tempuh yang terjamin karena tidak ada cross dengan arus moda, selalu dia ada modanya sendiri, ada lintasannya sendiri. Tidak ada perlintasan sebidang, ini dampaknya dari waktu tempuh tadi dengan diri PLN dan shouting kebutuhan atas power, pembelian power ini yang kurang lebih hampir 80 gigawatt pada saat peak, mereka siap, tidak ada masalah. Monorail masih aman karena di situ nanti Telkom akan memasang wifi-nya. Kita di dalam akan juga menggunakan EVO, jalur EVO, harapannya di fiber optic line. Kemudian dari line sudah proven di dalam signaling, sehingga diharapkan ini fully automatic. Kemudian IKA sendiri, saya kira mungkin menurut Pak DKI, Pak Jokowi sudah punya beberapa IKA yang dipakai di Solo, tapi masih menggunakan mesin ya, untuk listrik. Saya kira ya berapa gerbong KAI seperti IKA, dan saya akan sangat bangga kalau kita mungkin motor aja lah ya, tapi belum bisa proven, kami harus masih lebih dari luar, tapi semuanya insya Allah dari dalam semuanya. Low capacity ya, seperti mungkin di beberapa tempat ada yang sebagai kolektor aja dengan kapasitas sampai 2.000 sampai 10.000 passenger per hour-nya per destination. Kemudian ada yang lebih besar sedikit yang sudah juga dipakai relatif untuk moda transportasi umum, misalnya yang di Cina, di Jepang segala macam. Yang kita install, yang kita propose dalam ide ini. Jadi kita memang semi lah, kalau ada mesh banget, ada MRT, kita di bawahnya dikit Pak. Tapi nantinya juga masih di atas daripada bus yang sudah dilakukan oleh DKI kapasitinya. Kenapa? Karena kita bisa men-setup headway. Waktu jarak antar keretanya kita bisa setup, karena dia tidak tergantung pada lain. Itulah kira-kira kenapa kita pilih monorail. Itu pada dasarnya mayoritas daripada movement person itu di DKI hampir sudah 1 juta person ya, 140.000 orang berjalan kaki itu ternyata hampir 60%. Dari 32 dan 31% itu berasal dari Bekasi dan Cibubur. Tol Jagorawi. Lah, karena kita pengennya membantu pemecahan, tentunya kita akan terapi pada daerah itu. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Oleh karenanya kami mempunyai ide pemikiran menggunakan usulan jalur seperti ini. Jadi yang pertama yang tadi dari Bekasi kita pilih. Kenapa ke Bekasi Timur? Kenapa nggak Bekasi Barat? Bekasi Barat masih timur, barat itu masih produktif. Jadi saya pikir juga masih rasanya percuma. Tol tidak mungkin menambah terus, karena begitu masuk ke ditambah, tapi di sini pun akan cek. Oleh karena kita tarik itu sampai Bekasi Timur. Idealnya mungkin ditarik ke timur lagi, Pak, kalau untuk membantu sekali. Tetapi oke, kita tarik timurnya kemarin di Bekasi Timur. Jadi yang pertama yang kami proposisi adalah dari Bekasi Timur sampai Cawang. Kemudian kita ketemu moda yang lain, ya silakan kalau mau pakai ke Priok, pakai busway silakan misalnya gitu. Kemudian mayoritas ternyata dari survei itu para pengguna transportasi itu kebanyakan bertujuan di daerah komersial district, di Kuningan sama di seputaran SCBD. Oleh karenanya ini kita teruskan ke Kuningan. Maaf, memang di sini ada busway, tapi busway tidak stop di sini, tapi seterusnya sehingga ini ada sedikit overlapping dalam rangka untuk mendistribusikan person tadi ke daerah
komersial areanya DKI, kereta api Indonesia, KAI. Ada kereta dari Bintaro segala macam yang sudah berhasil segala macam. Kita sebut dia di Palmera ceritanya. Rata-rata orang-orang itu adalah kalau beraktivitas adalah di seputaran bisnis listrik. Oleh karena ini kita connect idenya seperti ini. Secara kebetulan juga sudah ada tiang-tiang yang ada di sana yang pernah Adhikara laksanakan atas kontrak dengan Jakarta Metro. Ini ide yang keluar, Pak. Ini kita sebut tahap 1. Kemudian tahap 2, bagaimana dengan jalur yang lain? Bahwa diketahui dari daerah timur, terutama di daerah Pulau Gadung, Gading, segala macam, itu juga banyak manuver orang. Kita propose sampai ini jalur Pak Gubernur telah menyampaikan east-west, kami terjemahkan seperti ini, Pak. East-nya dari daerah Pulau Gadung sana, west-nya dari daerah Kalideres, Pak. Nah ini kita juga propose, tapi tahap 2. Kemudian, kenapa tidak? Kalau kita ini dekat dengan bandara, kita propose ke Tangerangnya adalah dengan jumping dulu lewat Cengkareng. Ini ide nomor tahap 2, belum kami sentuh, memang masih ide awal aja. Kemudian, sebelum balik lagi, ada tahap 3. Tahap 3 yang kami harapkan nanti melayani, tapi setelah kita adakan dulu kajian di sini, melayani supaya load daripada tol yang ada, terutama tol dalam kota tidak terlalu besar, kita expand sampai pada batas yang kurang lebih di Sentul. Yang 1 kita bahas adalah tahap 1 yang kami masukkan dalam saat ini pembahasan. Seperti ini, jadi Bekasi Timur kurang lebih panjangnya ada 18 kilo, Bapak. Dari Cibubur panjangnya 13,7 kilo. Kemudian dari yang kuning, yang ke ini totalnya adalah sampai Palmera, yang kuning ini adalah 11 kilo. Dari Kuningan kita junction ke Palmera kurang lebih 8 kilo. Nah, ini adalah ide itu. Kemudian next, kami provinsi begini yang kedua jadinya. Beliau menyatakan bahwa Green Line mau diteruskan. Ya kami oke, Pak. Oleh karenanya kemudian ide ini kita potong sampai di Kuningan saja. Kira-kira gitu. Akan tetapi barangkali Green Line juga belum jalan. Kami tidak memakai Green Line karena bagi kami sebisa mungkin moda ini sependek mungkin, Pak, karena ini investasi sifatnya. Oleh karena kami harus membuat semacam perubahan di daerah ini. Ini andekan, Pak, boleh berandai-andai kan, Pak, ya. Karena kalau stop di sini tidak dikonek dengan atas jalur, tentunya kasihan bagi penumpang, cuma dilepas di Kuningan. Tapi kami tidak akan melakukan ini. Kami modifikasi seperti yang before, yang sebelumnya. Nah ini, Pak. Karena apa? Karena kami ingin memperpendek jalur supaya investasinya lebih kecil sehingga diharapkan nanti pembebanan tarif masih sangat bisa dijangkau oleh penumpang. Saat ini sudah pada posisi yang walaupun secara lisan diputusi bahwa DKI meneruskan Green Line, kami mengajukan tentunya adalah boleh dibilang ini kalau itu fiturnya terserah, tapi intinya bahwa ini adalah layanan daripada transportasi kepada masyarakat pengguna mayoritas manuver orang di Jakarta. Kira-kira demikian. Ya, ini kemudian kita kaji juga dengan jaringan yang lain. Jaringan yang lain pertama adalah kita kajikan dengan jaringan kereta api. Kenapa ini di bawah Kementerian Perhubungan? Pak, ternyata setelah kita kaji bahwa undang-undang monorail masuk pada undang-undang kereta api. Itu tertera upah nomornya saya tidak hafal. Dan salah satu pasalnya menyatakan kalau dia melintasi 2 provinsi, maka otoritas ada di Kementerian Perhubungan, pemerintah pusat. Oleh karena kami bawa juga penyampaian di sini. Jadi bukan melangkahi, tapi memang yaudah kita kembalikan kepada aturan yang ada. Karena Bekasi sudah masuk wilayah Jawa Barat, kira-kira gitu, Pak. Jadi kenapa kita bawa sampai ke ini? Oke, kemudian ini integrasinya dengan moda kereta api
perkotaan kita. Sini ada green line-nya Bapak Gubernur. Ini adalah beberapa ini komplit ini. Ini juga jalurnya kereta api. Ya. Ya. Kemudian interkoneksinya dengan jalur kereta api. Ini ada di stasiun Cikokong Pak namanya. Jadi di Tebet. Ini saya kira poinnya di sini aja yang berinteraksi dengan jalur kereta api. Jadi kami sangat welcome dengan interkoneksi dengan moda yang lain, existing terutama. Oke, kemudian dengan Transjakarta ini, taruhlah kalau 3 orang ya berarti kurang bagi 3, itu kurang lebih 57.000 mobil. 57.000 mobil per hari kalau mengkonsumsi untuk menggunakan melewati jalur yang panjang tadi seperti kita passenger nantinya dari menggunakan mobil langsung pindah moda, kita beri fasilitas parkir di situ, naik ke sana sehingga tadi saving ini diharapkan bisa terjadi adalah B2B. Jadi kami tidak menggunakan dana dari pemerintah, baik APBD maupun APBN. Jadi kami usahakan dari dana BUMN sendiri dan loan perbankan. Oleh karenanya kami berharap ini bisa menjadikan beda dengan yang lain. Nanti saya harapkan pemerintah bisa memberikan penugasan kepada kami BUMN sehingga bisa lebih cepat lagi kita kerjakan. Tidak melalui proses KPS ataupun PDP, proses yang ada di peraturan pemerintah. Kayak dilakukan penugasan ke BUMN. Oleh karenanya kami memohon perdukungan. Pertama, menyediakan hal guna-guna khusus di Cawang. Mohon maaf Pak Gubernur, karena Cawang sangat susah. Tentunya ini kami sadar bahwa ini harus sinkron dengan tata ruang segala macam. Kami tentunya akan mohon bisa diakomodasi dalam segala tata ruang yang ada, karena kami sudah kaji, sudah di segala macam kritik maupun saran terhadap ide ini. Kembali lagi, ide ini adalah ide partisipasi kami sepenuhnya kepada bangsa, dengan mayoritas nanti akan kita buat barangnya di dalam negeri. Dan kalau bisa pusat secepatnya kami segera mulai. Saat ini perlu Bapak ketahui, Inka sudah memulai mendesain daripada bahkan sudah membuat prototipe daripada bogi. Nanti tinggal kita akan fast track mau berapa ribu jam biar terus bekerja dia, sehingga bisa memastikan bahwa event produk kita bisa kita gunakan sendiri dan kita melayani masyarakat. Demikian kira-kira Pak, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya selaku pimpinan dari konsorsium yang kita lihat simbol yang dikomentari, berikan satu masukan untuk kami untuk sebagai pertimbangan bersama Gubernur DKI untuk memutuskan. Tema besarnya saya kira 3 kali. Yang pertama untuk keterpaduan. Yang pertama itu saya kira kita lihat di sini banyak hal yang kita harus nanti detailkan bagaimana kita memadukan satu model dengan model lain supaya semua pengguna itu nanti akan nyaman. Yang kedua adalah keterjangkauan. Ini harus protokol. Saya belum melihat tadi berapa kira-kira tarif yang diperkirakan, mungkin pasnya juga belum karena itu akan ada itu. Dan yang ketiga adalah kecepatan konstruksi, karena saya kira kita semua udah bosan. Apalagi tadi malam kita semua mengalami macet yang luar biasa lagi, Pak Gubernur ya. Jadi udah mulai bosan. Jadi kecepatan konstruksi merupakan satu hal juga yang menjadi pertimbangan utama kita. Nah, saya akan mempersilahkan buat sekalian untuk memberikan komentar saran. Kalau bisa jangan lebih dari 2-3 menit, karena nanti ada paparan lagi sendiri kan, nanti yang memberikan tanggapan dari paparan sendiri. Pak Gubernur akan memberikan tanggapan pada akhir diskusi kita. Sekali lagi ini adalah awal dari satu keterbukaan. Satu proposal ini kita inginkan adalah sekali masukan dari masyarakat bisa mewarnai agar ini ada penyempurnaan dan proposal ini. Kalaupun nanti kita setuju bersama, bukan proposal yang memang sudah melalui satu proses konsultasi publik yang itu harapan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Wakil Menteri Perhubungan. Yang saya hormati Bapak Momen, Bapak Gubernur,
kami sebenarnya melihat logo-logo yang di depan kita debat, saya pikir seharusnya Pak, seharusnya kita pemerintah pusat bisa mendukung, mengingat konsorsium itu adalah memang di bawah pemerintahan Indonesia Pak, sehingga saya pikir ini ide yang sangat bagus. Apalagi kita kalau lihat merah putih Pak ya, MRT kita kan dibiayakan di Jepang ya Pak Gubernur ya. Nah ini oleh dana kita sendiri, saya pikir ide yang bagus ini saya pikir perlu kita dukung. Yang kedua adalah mungkin Pak Wakil Menteri, kami sebenarnya sudah juga mendapatkan secara formal usulan dari PT Adikarya, dan kami juga sekarang sedang mengkaji Pak. Karena memang ada beberapa usulan yang sebenarnya harus kita integrasikan satu dengan lainnya. Dan ini juga kami harus melihat bahwa master plan yang ada harus kita sesuaikan. Karena kita sendiri juga baru menyelesaikan master plan melalui kegiatan UPI, dan diantaranya adalah kita juga sekarang sedang mempersiapkan pembangunan angkutan massal untuk Timur Barat Pak Isges. Ini nanti harus kita lihat bagaimana integrasinya. Kemudian yang berikutnya adalah saya pikir kami sangat mendukung juga, karena mengingat bahwa target kami nanti Pak di dalam waktu jangka panjang kita bisa mengangkut penumpang sebanyak mungkin, bahkan targetnya 1,2 juta penumpang. Dan ini saya pikir ide yang cukup bagus dan tentu akan mengurangi beban kita untuk mencapai target tersebut. Namun kami sarankan kepada PT Adikarya kalau bisa ditingkatkan lagi Pak, karena baru 3.000 ya, 30.000 ya. Jadi saya pikir masih jauh, dan kalau memang bisa ditingkatkan lagi saya pikir lebih bagus. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi. Saya pikir kami sarankan, karena kita sekarang lagi endorse bahwa semua kegiatan infrastruktur terkait dengan masalah hijau, green infrastructure. Jadi mungkin kalau bisa kita desainnya mengarah pada masalah transportasi hijau. Mengingat pembangunannya tanpa pembebasan lahan, mungkin saya pikir nggak perlu 3 tahun Pak ya. Saya pikir 1 tahun balapan kan selesai Pak sebenarnya. Kita balap-balapan sama monorail yang existing ya Pak Gubernur ya. Pak Gubernur ingin tembus itu, mari kita balap-balapan mana yang duluan. Saya pikir nggak perlu 3 tahun, 1 tahun mungkin bisa selesai. Kemudian kepada pemberkasa saya pikir dari sekarang harus mulai ditetapkan apakah kita akan melaksanakan secara KPS, B2B atau seperti apa. Karena apa? Karena masing-masing scheme pembiayaan ini perlu effort yang berbeda, sehingga memang dari awal perlu disampaikan kepada kami sebenarnya scheme-nya seperti apa. Saya pikir demikian Bapak Wakil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya urut deh ke MPI. Lagi terima kasih Pak Wamen, Pak Gubernur DKI. Kami singkat saja, karena tadi mungkin belum keluar soal tarif, tapi ternyata itu sebenarnya sangat penting, karena ini memang tidak menggunakan KPBN, tapi operasionalnya nanti harus pula mengingat kapasitas fiskal dari Pemda DKI. Kalau tarifnya apakah itu akan subsidi atau memang Pemda DKI sendiri atau bersama-sama dengan pemerintah pusat. Barangkali dalam ini harus ada skema yang jelas juga di operasionalnya nanti Pak. Kemudian yang kedua soal peraturan ya, saya lihat dari jalur ada itu pertanyaan mungkin koreksi saya kalau saya salah, itu ada sebagian ada di menyusuri jalan tol, barangkali dalam rumija jalan tol, apa boleh? Memang tidak ada semuanya disebutkan kan aturannya dan undang-undangnya. Mungkin harus ada penyesuaian juga tentang aturan bahwa di dalam rumija jalan tol itu
sudah dibangun yang sebenarnya harusnya murni untuk jalan tol. Tapi ini mungkin bisa disesuaikan aturannya. Sementara itu saja dulu. Terima kasih Pak. DKI dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Bambang dari Bappenas. Pertama, usulan ini bukan dari konsorsium Adikarya saja, tetapi usulan dari BUMN yang lain, Pak. Karena ini ada beberapa usulan, kalau kita kembalikan kepada regulasi, maka ini harus PLKPS. Kami mengusulkan bagaimana kalau konsorsium ini diperbesar saja. Ini untuk shortcut saja supaya bisa dengan penugasan dengan Perpres sehingga kita bisa memotong waktu, dan yang jelas tidak masing-masing jalan-jalan sendiri, Pak. Kalau ada BUMN lain jalan sendiri, konsorsium jalan sendiri, dan segi sistem nanti DKI menjadi cara baru, Pak. Semua punya koridor yang ada yang overlapping, ada yang tidak overlapping, nggak apa-apa. Kalau yang overlapping kita harus integrasikan. Jadi kami supaya menjadi dasar kita untuk bisa berikan penugasan, dan ini bisa menghemat waktu 1-2 tahun. Yang kedua, kita juga sudah memiliki master plan dibantu oleh JIK, OIK maupun dari KMW. Nah, kami mengusulkan karena ini kereta api nasional, kota nasional, tetapi mayoritas ada di DKI, makanya perlu disinergikan dengan Bapak DKI, dan masa dari kita punya nanti kita kembangkan mana yang porsinya heavy rail, mana porsinya monorail, dan mana porsinya untuk VRP, timahkan PTV yang disamakan. Kemudian dari usulan dari BUMN yang juga demikian, maka ini juga dari dasar kita untuk mensinergikan konsorsium yang lebih besar supaya PTV-nya tol itu tidak semua dipakai untuk masing-masing. Jadi kalau bisa terintegrasi dalam satu koridor saja, tidak kiri kanan dipakai semua, mungkin lebih estetikanya lebih bagus. Tiga hal ini yang terima kasih. Dari Organda sangat mendukung upaya untuk pemecahan kemacetan khususnya di wilayah DKI. Namun ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan berkaitan dengan persiapan maupun pengkajian yang kiranya bisa dilaksanakan oleh konsorsium. Yang pertama adalah mengenai aksesibilitas. Jadi bagaimana nanti monorail ini bisa terakses oleh masyarakat pengguna, baik itu kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Sehingga perlu adanya pengkajian terhadap rute-rute yang ada, khususnya transportasi umum. Dan bila perlu juga dilakukan rerouting. Dengan adanya rerouting ini, maka diharapkan keterisian daripada monorail ini bisa mencapai titik optimal. Karena nanti tingkat keterisian ini sangat berpengaruh kepada kos atau tarif. Jadi apabila ini tidak didesain dari awal, dikhawatirkan nanti tingkat keterisiannya akan tidak memenuhi optimal, kemudian tarifnya nanti yang akan berpengaruh. Apabila ini terjadi miss, maka sustainabilitas dari pelayanan ini akan mengalami kesulitan. Karena dari segi investasi, kalau kita lihat tadi prinsip daripada perencanaannya adalah B2B. Oleh karena itu dari sejak awal sudah mulai dihitung mengenai proyeksi daripada pendapatan maupun potensial penumpang yang akan dilayani oleh moda ini. Mungkin ini sekedar gambaran masukan, kiranya nanti bisa menjadi pertimbangan. Dan yang kedua adalah kami setuju apabila konsorsium ini diperluas. Kenapa diperluas? Karena apabila tidak dilaksanakan secara komprehensif, maka yang dikhawatirkan adalah kontraproduktif. Yang terjadi kontraproduktif sehingga maksud dan tujuannya ini tidak tercapai dengan baik. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Solongyo. Pak Gubernur DKI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja, ada 4 hal. Pertama, ini meliputi 3 wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan DKI Jakarta. Nah, biasanya koordinasinya agak sulit, dan saya pikir mungkin Pak Gubernur bisa mulai karena wilayah yang terbesar Pak di sini,
dan pasti ini harus ada koordinasi, karena kalau tidak nanti masuk pendapatan daerah juga jadi ramai. Biasanya di kita koordinasi yang sangat sulit. Yang kedua tadi sudah dijelaskan oleh Sekjen Ganda soal reroute dari moda transportasi darat, bus khususnya dan angkutan kota yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah soal tarif tadi belum disinggung. Ini kan apakah nanti ini karena bisnis to bisnis akan diberikan TOD oleh pemerintah daerah atau tidak untuk transfer operation TOD development. Jadi seperti daerah-daerah jalur monorail ini, apakah penguasaan lahannya akan diserahkan kepada ini untuk bisa mendapatkan pendapatan dan menutup kekurangan dari tarif sehingga tarifnya bisa lebih ekonomis. Nah, kebijakan ini bagaimana? Tentunya karena 3 wilayah ini pemerintah pusat berdasarkan aturan kan harus mengikuti karena undang-undang spesifikan DKI juga tidak bisa dia sendiri. Nah, yang terakhir ya ini bentuk lain bahwa 6 ruas menjadi tidak perlu, saya rasa. Jadi ya tidak usah dilanjutkan, ini itu aja Pak Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai analisa ekonomi dari ekonominya dari ini yang akan mengumumkan Pak, betul-betul harus dikaji dengan baik. Pengalaman yang melakukannya sampai nanti dari awal tidak memerlukan support dari pemerintah. Yang memerlukan nanti akan juga dari pemerintah. Jadi dari awal untuk analisa ekonominya betul, karena private tidak boleh rugi dan beroperasi. Kemudian apabila ini nanti sudah diputuskan, maka pengembangan mobil transportasi lain juga harus mengacu di sini juga untuk tingkat mudahnya ini yang perlu dipikirkan betul ini. Kemudian terkait dengan bahwa ini akan menggunakan produk dalam negeri semua, perlu pengkajian yang mendalam juga tentang teknologi yang digunakan, karena ini baru pertama. Apabila di sini ada tingkat lain, memang sudah pengalaman untuk kereta api, mudik, KRL sudah bisa, namun untuk teknologi mobil ini barang betul-betul dari konsorsium nanti akan mengkaji dengan baik masalah teknisnya supaya jangan nanti menjadi kendala dalam pelaksanaan. Saya pikir demikian Pak. Oke, siapa Pak? Jadi pertama saya ingin memberikan dukungan Pak bahwa monorail itu kalau misalnya memang dibangun itu bisa menjadi penduduk buat pejalan kaki. Yang kedua, kalau menjadi tidak macet, kami misalkan Pak, karena pejalan kaki juga ada menggunakan transportasi publik, ya sehingga kalau tidak macet kami bisa naik Kopaja Metro Mini dengan tidak macet dan itu sangat menarik. Tapi Pak, pertanyaan saya Pak, apakah Bapak saat membangun monorail akan membongkar trotoar sama seperti MRT? Karena begini Pak, walaupun itu dasarnya untuk membangun transportasi publik, kalau Bapak membongkar trotoar dulu tanpa menyediakan trotoar baru, pejalan kaki terhambat. Itu satu. Jadi tolonglah Bapak menjadi contoh buat para pembangun yang lainnya. Saya rasa beberapa teman-teman setuju ya bahwa aktivitas pejalan kaki itu adalah yang utama. Saya sendiri sekarang memang bersepeda, tapi dari parkiran sepeda sampai rumah saya, sampai kantor saya pasti jalan kaki dan harus ada akses. Dan untuk Pak Gubernur, saya mungkin usul Pak, di setiap titik-titik ini ada parkir sepeda. Karena yang kemarin saya di-share foto yang mungkin bagus di Amsterdam, bagaimana parkir sepeda bisa 3-4 lantai, ya, dan itu sangat mendukung yang namanya green transportasi. Yang bukan bermaksud mencuri pendapatan dari Kopaja Metro Mini Pak, tapi ini adalah bagian dari mensiasati kemacetan. Terus mengenai tadi juga ada kemarin kalau saya direvisi tarif parkir ya, saya sangat setuju. Kalau perlu memang itu nanti akan membiayai parkir sepeda kalau bisa. Ya, dan juga ini yang terakhir, saya ingin bapak-bapak kita semua berpikir keindahan versus humanisme itu sangat kita tidak itu sebenarnya sama. Ya, jalur hijau bukan berarti harus ada tanaman hijau saja, tapi harus ada resapan. Ya, jadi seperti tadi Bapak bangun di jalur hijau, kalau memang itu arahnya untuk transportasi publik, saya pikir bisa untuk dibangun seperti aliran-aliran sehingga Bapak bisa membantu dalam membuat seperti biopori atau apapun di situ.
sehingga itu akan sangat membantu yang namanya jalur hijau. Terima kasih. Lanjut. Karena kalau ini kan sebenarnya tidak ada di Perda nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW, sehingga kalau memang ada wacana baru monorail, tentu Perda itu juga harus dirubah dong. Kalau Perda itu dirubah ya sekalian saja 60 jalan tolnya dibatalkan ya Pak, evaluasi kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau betul memang ini menggunakan lahan dari jasa marga, apakah betul pembebasan lahan? Karena kalau kita lihat sendiri sekarang di jalur Jagorawi hanya membangun masjid saja, kemacetan itu sudah bertambah sangat pesat Pak. Di area saya lupa kampung rambutan sampai kecil-kecilan ya, saya lupa ada masjid di sebelah kiri itu macetnya bukan main. Nah, bagaimana dengan pembangunan ini? Apa kompensasi yang akan diberikan oleh jasa marga kepada pengguna jalan tol supaya ketika pembangunan jalan ini ada yang bisa menjadi alternatif sehingga tidak menjadi menumpuk begitu pesat dan akhirnya menjadi kemacetan semakin meningkat walaupun itu hanya 1-2 tahun gitu. Kemudian tadi yang paling penting adalah tarif ya Pak, yang jangan sampai akhirnya tarif menjadi masalah. Kalau kita lihat di sini terminal hanya ada dari sepanjang Cibubur sampai Cawang itu hanya ada 4. Padahal pengguna-pengguna ini kan datang dari berbagai tempat. Apakah mereka harus menuju ke 4 tempat itu untuk sampai ke stasiun? Kalau memang itu ya akhirnya juga macet lagi gitu. Kenapa tidak dibuat yang agak banyak sehingga kalau kita lihat contoh KRL Jabodetabek itu hanya sekitar 1-2 kilo sudah ada terminal lagi sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses. Yang terakhir adalah aksesibilitas terutama untuk penyandang disabilitas. Kemarin sudah banyak teman-teman dari disabilitas yang mengeluh atas ketersediaan pelayanan umum yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Saya mohon kalau misalnya ini memang dibangun, tolong perhatikan betul universal design bagi penyandang disabilitas agar mereka tidak terpinggirkan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya terkait dengan paparan tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari Provinsi Jawa Barat, terutama berkaitan dengan pergerakan orang dari Jabar ke DKI cukup tinggi Pak, kurang lebih sekitar 2 juta orang yang masuk pada DKI dan menggunakan transportasi ini baik dari kendaraan pribadi, penumpang maupun kereta api. Saya apresiasi pada BUMN yang sudah siap, tadi sudah dikatakan oleh dari Komnas bahwa kita 3 tahun ini bisa terwujud. Saya sering melihat dan kemudian juga kami sudah bertemu Pak dengan Pak Gubernur waktu di Jawa Barat, Pak Gubernur DKI kunjungan ke Jawa Barat. Jadi intinya Pak Gubernur DKI ini komplit aja berkaitan dengan transportasi dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan pada pertemuan awal ini untuk proposal ini kita menentukan bagaimana pelaksanaan transportasi ini bisa terwujud dengan efisien dan efektif. Kemudian juga terkait dengan pergerakan orang yang tadi yang bersifat memutar baik dari Jabar
sekarang sendiri seperti apa? Karena kita prinsipnya pengguna layanan jasa transportasi ini kan inginnya nyaman, murah, terjangkau, aman, cepat. Itu yang kami lakukan di Provinsi Jawa Barat sehingga nanti konektivitas modalnya bisa efektif. Ini itu, terima kasih. Assalamualaikum. Kami hanya ingin menyampaikan hal saja. Yang pertama adalah ini kesempatan baik bagi kita rekan-rekan dari provinsi lain untuk membuat suatu integrasi perencanaan. Karena tadi saya mendengar ada ruas tol, ada juga yang menyatakan dari hubungan bahwa perlu kita atur kembali model transportasi yang kita pilih. Rasanya memang kita sudutkan untuk menentukan berapa persen share dari route yang kita memanfaatkan dan berapa persen share dari rail. Karena nanti setiap saat akan muncul gagasan-gagasan seperti yang dilakukan nanti ada semua akan rail atau semua akan route. Rasanya ini kita perlu duduk bareng dengan Bapenas mungkin. Yang kedua mungkin kita sama Pak Sekretari ya. Mohon nanti mungkin kita berdiskusi mengenai concession agreement atau konsesi apa yang diminta. Karena kan hubungannya dengan pemerintah daerah setempat. Kami di sini juga mempunyai kewajiban dengan Pemprov DKI. Dua bukti poin itu saja Pak yang kami sampaikan. Tapi yang paling utama adalah integrasi perencanaan yang paling penting. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan dari Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Persatuan Perhubungan yang Bapak Gubernur DKI. Kami dari Kabupaten Bekasi melakukan seperti apa yang telah disampaikan tadi ada singgung bahwa rencana pembangunan ini meliputi 3 wilayah. Pada prinsipnya kami siap untuk berkoordinasi karena ini didasarkan kepada kebutuhan daerah. Mana di Bekasi pertumbuhan penduduk sangat cepat. Tahun 2010 saja dari BPS itu hanya 2,6 dalam 2 tahun saja bisa 3 juta. Ini menunjukkan bahwa alat transportasi ini menjadi satu kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh kita. Itu kami pada dasarnya tidak menunggu untuk pertemuan selanjutnya untuk melakukan koordinasi terhadap rencana pembangunan. Kalau itu saja untuk kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Kepala Disub DKI, maju aja Pak, sebelah sana ada yang kosong mungkin. Mas Pak, jadi saya melihat tadi agak tiga di Barat. Dan tahap satunya ini adalah Bekasi Bogor. Itu terputus. Jadi sendiri kan, ini sendiri. Nah, sebaiknya memang kalau untuk meningkatkan jumlah penumpang dan aksesibilitas itu ada sambungannya. Nah, tadi Bapak saya lihat sudah sampai ke Palmerah. Nah, itu sebetulnya cukup baik kalau memang disambung sampai ke barat timurnya. Tapi dicek dulu mereka bandara itu di mana. Nah, sekarang kita sedang menyiapkan bandara juga banyak. Sehingga tadi tidak ada 2 tujuan dari Jakarta itu yang ke bandara. Itu mungkin perlu dengan titik transfer, termasuk titik transfer yang ada misalnya dengan MRT sebagainya itu harus dilihat dulu Pak. Sehingga ini menjadi satu. Karena kalau itu terputus, saya ada di mana yang terputus, misalnya disambung dengan suatu angkutan yang gaya angkutnya tidak sama, dengan dobrak. Baik, semua sudah ya. Sebelum Pak Gubernur nanti saya akan minta konsorsium dulu untuk tanggapan dari saudara Pak. Saya sendiri melihat ada tiga yang cukup penting. Yang pertama, ini adalah usulan yang tidak ada di dalam master plan transportasi Jakarta dan Jakarta. Ya, jadi ini usulan baru. Usulan baru tentu kita semua menginginkan dokumen master plan itu dia koordinasi komprehensif dari semua perencanaan. Master plan kan juga laporan yang tidak bisa diganti, kita bisa saja mengganti. Kita bisa saja ingatkan bahwa mungkin ada terobosan-terobosan seperti ini akan terus berlangsung selama beberapa tahun ke depan, atau segala macam, yang menuntut kita untuk cepat-cepat melihat kembali bagaimana master plan yang kita ajukan itu kita bisa sesuaikan atau tidak. Sekali lagi bukan barang mati
tapi harus ada satu master plan transportasi dan yang kita ajukan sama. Kalau nggak ada itu nanti ya itu tadi bisa-bisa nggak masuk kita antara satu jaringan sampai yang lain. Kita harus itu. Yang kedua adalah kami juga belum lihat ada analisa ekonomi betul. EIR-nya belum kelihatan Pak. FIR itu berapa? Internal rate of return bagaimana? Itu saya kira banyak orang yang menanyakan itu. Dan kita juga sebenarnya ingin yang ketiga nanti kaitan sama tarif segala macam itu ada analisa risiko. Kenapa kita minta ada analisa risiko? Karena pengalaman kita dan pengalaman negara lain memperlihatkan bahwa untuk jenis infrastruktur seperti ini, kalau sudah mulai itu susah untuk ditolong. Dua yang paling gampang kita lihat setengah jalan yaitu monorail yang zaman dulu, sama tol lokasi Cawang Kampung Melayu yang sama juga ada tiap-tiapnya juga, satu jalan tol satu monorail. Tapi juga pengalaman negara lain yang memperlihatkan bahwa meskipun sudah berjalan, kalau ini tidak sustainable, bisnisnya nggak masuk segala macam, siapa yang akhirnya akan menanggung bagian itu ke pemerintah. Jadi ini kalau sudah dibangun, beroperasi segala macam, di tengah-tengah tiba-tiba bangkrut ini, itu pasti berlari dalam jelasin satu pemerintah. Jadi memang kita harus lihat benar bisnis itu seperti apa, administrasi itu seperti apa, sehingga itu semua tentu tercover, karena ujung-ujungnya sebenarnya pelayanan publik. Nah, ini saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman di konsorsium untuk memberikan pengalaman sebelum nanti kita akan mengapa untuk memberikan juga silakan Pak Menteri. Kepada semuanya yang telah memberikan tanggapan dan masukan. Mungkin secara umum kalau saya tangkap yang pertama tentang tadi yang paling saya dengar, saya sadar bahwa ini adalah transportasi publik. Artinya kami dari BUMN konsorsium sadar itu transportasi publik. Dia sangat dekat oleh karena kami sangat hati-hati dalam kalkulasi. Kami memang sudah punya inisial calculation financialnya, tetapi ya namanya masih inisial. Memang setelah ini langkah berikutnya adalah melakukan bisnis tadi secara formal. Yang diantaranya di dalam KRS proses itu kita juga melakukan survei baik tentang ability-nya daripada procedure maupun willingness to pay-nya. Jadi masih dua hal, berapa kemampuan daya beli dia sama berapa maunya kira-kira dia bayar kemudian seperti itu. Dan yang kedua memang perlu saya sampaikan dalam rangka itu, rasanya memang untuk skala mohon maaf ya menengah paling ini kita memang tidak audit, kita ada busway dan saya tarifnya sudah sangat ekonomis banget. Kita memang memberikan alternatif ini kepada pengguna mobil. Pengguna mobil dia sudah skala menengah lebih pada itu. Oleh karenanya kenapa harus dipilih jalurnya di tol tadi? Perlu ada ketahui, kami pun sudah juga melakukan diskusi di kepada Menteri PU. Pada dasarnya tol itu tanahnya itu bukan punya jasa marga negara. Jasa marga berapa prosesi terhadap jalur jalannya dan fasilitasnya. Jadi ini akan kita pasang di jalur paling tepi seperti tepinya. Bahkan kalau bisa tetap terlindung dari pohon-pohon. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kita juga ide ini tidak boleh mengganggu kenyamanan para pengguna tol. Tetapi ini pun juga saya diskusikan dengan kepala BPJT. Andai kan lindungan itu tidak bisa karena ada ekstrim jalur yang ketemu langsung dengan tol, boleh-boleh aja, tidak ada yang melarang. Tapi kalau ada berikan semacam didik-didik ringan aja pada jalur Anda supaya tidak mengganggu. Jadi ini masih di atas sekali Pak ya. Jadi orang di tol ini di atas. Sudah saya pastikan semuanya elevated, tidak ada yang kemudian secara makro tentang tidak usah saya ulang Pak, kami sadar ini public transportation sehingga sangat harus berhitung dan hati-hati. Ya. Oleh karenanya kami tidak main-main di dalam berpartner ini. Kita relatif pada teman-teman
bisa salah-salah kira-kira itu. Kemudian tentang terkait yang utama adalah berkaitan dengan yang kedua integrasinya dengan modal lain. Nanti kami bisa sebutkan. Memang kami nanti mohon bantuan sekali kalau memang ide kita nyatakan jadi fitur-fitur yang menjamin. Saya bertanya dalam pribadi saya, kalau saya punya ide, mau nggak saya keluar rumah langsung naik ini? Karena artinya, maka saya jalan kaki sejauh sekian untuk menuju stasiun itu kan tidak mungkin. Berarti harus kita juga usulkan bagaimana fitur-fitur terutama misalnya di Jakarta itu metro mini, metro mini yang pakai kecil. Mikrolet harus kita bagian dari fitur ini untuk mencapai kenyamanan. Kami usul nanti, selain ini oke, kita akan desain pada desain tertentu bagaimana reroute barangkali kami juga usulkan. Jadi tadi saya juga mau menanyakan, oke nyaman, tapi maukah saya sendiri? Mau ya, tetapi nyaman nggak saya mencapai tempat itu? Ya. Kemudian tentang season, idealnya memang antara 400-900 meter season, saya tahu. Tetapi perlu ibu tahu, kalau ibu Google Map aplikasi Timo lewat tol, tidak semua di season tadi. Kita sudah mencari titik optimum antara seberapa spend investment itu taruh dan seberapa collecting potensial demand di situ. Tidak menutup kemudian menambah. Saya kira shelter sangat mudah dilakukan dibuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa event ini di tol, ya, jalur ini harus selalu bisa diakses oleh publik. Jadi nanti setiap menaruh stasiun harus kemudian sehingga ketemu dengan publik akses yang lain, jalan, dan sebagainya. Jadi ada bisa sembarangan. Itu kalau di tol. Kecuali kalau yang di kota yang memang mudah aja. Kalau di kota kita sudah desain stasiun kita pilih pada awal ini adalah yang bagaimana supaya match dengan kebutuhan publik. Kita sudah mencoba itu. Nanti kita aplikasi dengan survei bersama dengan IDB untuk kepastian itu. Kemudian ini kita tukeran juga ya. Karena habis itu kita survei lagi dalam TMS. Kan dia sendiri membantu saya. Tetapi mohon maaf, ini publik adalah publik ya. Mohon maaf ya, pas menengah karena kita ada mau kompetisi dengan busway-nya beliau. Kita mau integratif berhenti. Itu tentang stasiun jalur tol. Kemudian kalau di dalam kota, kalau di tol ada jalan kaki Pak, nggak boleh Pak. Dalam kota memang betul Pak, kami kemarin mencoba survei ulang dengan ini. Saya pikir kami nggak akan harus di trotoar karena tadi pertimbangannya satu pilar. Oh iya, demi kepraktisan Pak, kami sudah mencoba mendesain dan kami sudah punya pabrik precast. Semuanya nanti kami precast Pak. Bisa mungkin tidak ada in situ kecuali yang memang maaf ya, fondasinya harus kita di situ ya, korban itu masalah. Ada lagi saya makan di situ nanti rotok semua. Jadi mungkin korban kalau di tol kami bisa makan. Jadi pilar kita desain sedemikian kita buat precast. Jika datang cuma menginstall menyambung sudah. Jadi harapan ini adalah supaya tidak ada kemacetan. Apalagi yang di tol. Ngapain kami harus kita precast? Pasti kita precast. Sebagaimana kita melakukan pembuatan jalur non-tol, kita pakai launching segala macam. Jalan kaki, memang kami kemarin punya ide itu yang susah itu dari Cawang Kuningan itu cukup susah mencari. Mungkin harus geser jalur Basuki, mungkin. Nah, daripada kalau kita taruh di trotoar nggak mungkin nanti properti pada protes sekian banyak orang nggak jalan lagi. Kalau di situ karena ini jasa marga di dalam juga saya kira menurut saya kan pas ini karena ada yang kami cuma butuh 1,2 meter untuk naruh tiang 1,2 meter. Banyak itu antara 2 itu yang sudah sekitar 1,5 meter. Ada yang mepet memang ya itu yang tadi saya. Jadi tidak terganggu Pak. Dia yang terakhir desain stasiun juga kita desain semuanya pakai kalau untuk akses naik menggunakan eskalator, outdoor eskalator. Artinya di sebelum person tadi sudah bisa selesaikan. Itu saya pastikan desain itu seperti itu. Kalau turun enggak mungkin. Tapi kalau ada kemampuan lagi kita
desainnya harus hidup gitu. Desainnya harus hidup selain memang manusiawi, nyaman dan sebagainya. Saya kira itu. Nah, sekarang tentang pos. Sebenarnya ini nggak pas kalau sekarang saya harus publishkan inisial pos dalam bentuk inisial. Karena ini harus dilewatkan melalui PFS sebenarnya. Dan saya nanti akan untuk test track. Kami sudah menyurat kepada BPD untuk mengajak kerjasama dan itu sudah di-welcome. Silakan, Anda bisa tes track di mana, di Serpong, itu untuk mengkaji daripada kapasitas kita ini. Kalau hijau, saya kira ini sudah hijau, sudah menggunakan tidak menggunakan listrik. Kita mau berpikir bagaimana yang hybrid, tapi ya tidak tahu ya, bisa menggunakan hybrid. Ada sih di GP ada perusahaan yang bilang saya bisa menggunakan hybrid, tapi powernya akan terlalu besar. Jadi traksinya itu kan dari kendaraan di masing-masing. Jadi menggunakan power yang cukup besar. Kalau mampu ya, saya berpikir. Tapi pada dasarnya bisa tidak menggunakan gas, solar apalagi, supaya kita pakai listrik. Dan DC dalam operationnya harusnya. Tentang kembali kepada tarif, kami memang punya initial cost, tetapi izinkan saya menyampaikan ini masih inisial. Karena sesuatu tidak akan jalan yang kami state bahwa ini adalah bisnis dalam artian ada layanan juga. Karena kalau tidak ada layanan itu artinya adalah bagaimana strategi pemerintah. Di sini tidak ada. Di sini kita tidak berhitung subsidi, tidak berhitung apa. Tidak ada fiskal yang kami minta. Intinya gitu. Sampai operation ide ya ini idenya seperti itu. Insya Allah bisa tercapai kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dengan niat. Jika saya sampaikan initial cost, tetapi saya mohon juga ini masih belum dalam bentuk PPS. Ya. Hanya kalau ada pergerakan, tentunya mohon dimaklumi. Jadi dalam khususnya ditarik. Ini yang dipilih dalam rangka PPS. Terakhir yang perlu kami lakukan bahwa harapan kami Pak, nanti ada pertanyaan juga. Ini mau KSP atau enggak? Saya kalau sama kayak Pak saya kami bisa mendapatkan penugasan dari Presiden dalam bentuk Perpres seperti BUMN ini untuk bisa membantu pelaksanaan program ini. Kira-kira itu supaya kita tidak perlu masalah waktu. Tentang yang lain mungkin ada yang mengusulkan, semuanya saya serahkan kepada otoritas yang pemerintah. Monggo pemerintah sebagai yang mengatur dan bagaimana. Tapi kami pada akhirnya berharap bahwa ini akan bisa diterbitkan Perpres penugasan kepada konsorsium BUMN supaya bisa segera cepat terlaksana, tidak hanya ngomong dua, masyarakat bisa terlayani atau baik. Saya kira demikian Pak, tanggapan secara keseluruhan kami. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak selaku Ketua Konsorsium BUMN. Terima kasih Pak Gubernur, mungkin ada yang ingin disampaikan. Yang mudah jangan dipersulit. Jadi tadi sudah disampaikan ada beberapa pertanyaan, beberapa keinginan. Saya kira itu dalam rangka memberikan dukungan Pak Anies. Kami sendiri kalau ditanya akan memberikan dukungan penuh pada proyek ini kalau memang ini dapat mengatasi pemecahan dari kemacetan yang ada di Jabodetabek. Kalau tadi mengenai hal yang kecil-kecil, saya kira sudah tidak usah saya pikir mengenai stasiun di ruang terbuka hijau. Silakan asal diganti di tempat yang lain. Kemudian mengenai retribusi, kalau memang itu diperlukan silakan. Nanti kita juga akan memberikan entah keringanan, entah penghapusan. Saya kira sudah tidak ada masalah. Dan mungkin yang saya titip malah sebetulnya pengelolaan dari properti-properti yang ada di jalur itu mulai diblok oleh konsorsium ini, karena yang kita lihat seperti kelompok sebetulnya keuntungan itu ada di sana. Sehingga dengan
Yang paling penting terakhir menurut saya yang harus diaju adalah bahwa ini harus terintegrasi, terkoneksi dengan moda-moda yang lain, baik MRT, monorail yang nanti dikerjakan untuk Green Line dan Blue Line, dengan busway, dengan kereta api. Yang paling penting terintegrasi, dan yang harus diaju adalah master plan transportasi Jabodetabek. Ini harus dipegang karena nanti jangan sampai ada ide baru dari sini, ada ide baru tidak terwadai dalam sebuah master plan transportasi. Saya kira akhirnya nanti juga akan baru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gubernur sudah sangat tugas. Saya kira ini berikan PR bagi kita semua. Tapi yang paling penting adalah yang pertama, dokumen-dokumen yang kita diskusikan hari ini, karena sebagai bagian dari keterbukaan publik, Pak Besok, saya minta izin untuk memasukkan di dalam situsnya Kementerian Perhubungan agar semua yang di sini bisa mengakses, masyarakat juga bisa mengakses, sehingga nanti itu akan ada perhitungan ini dan sebagainya. Jadi insya Allah dalam 1 hari ini rekan-rekan semua kalau mau melihat yang lengkap, kita bisa mengunduh langsung dari websitenya Kementerian Perhubungan www.depok.go.id. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tentu jadi PR buat kami di tingkat pusat untuk bersama-sama dengan Bappenas, Kementerian Perekonomian, kemudian juga Keuangan dan BUMN. Kementerian BUMN yang akan mengajukan kalau memang nanti akan dimintakan penugasan, ya itu kan karena bapaknya konsultasikan Kementerian BUMN. Dan tentu kita akan bersama-sama sekali ada 5 institusi tingkat pusat, BUMN, Bappenas, Kementerian Perekonomian, Depok sendiri dan Keuangan. Saya kira ini akan segera kita bertemu. Bapak Direktur, tolong disampaikan Pak Budi, kita harus segera ketemu untuk mendalami dan mengkaji ini berlanjut. Kemudian juga dengan DKI dan Jawa Barat, Pak. Itu saya kira juga mutlak. Pemerintah Kota terima kasih, pemerintah Kabupaten terima kasih. Kita pasti masih melakukan pendalaman pengajian. Sekali lagi tetap harus prudent. Kalau dari kecepatan kita inginkan untuk menyelesaikan masalahnya. Saya lihat di sini RT/RW ini perlu dilihat karena kalau memang harus merevisi, kalau tidak salah ada ketentuannya. Ini kalau dilihat kalau tidak salah hanya bisa direvisi setiap 5 tahun. Ya, apakah itu nanti akan bisa ada celah di situ atau tidak, ini mohon benar-benar dilihat. Dan saya ingin tutup kalau tidak ada yang benar-benar ingin disampaikan, karena sekali lagi ini baru ini permulaan kita untuk konsultasi publik. Setelah ini tentu nanti ide akan berkembang, Bapak akan mengatakan kita akan berusaha untuk sesegera mungkin menyiapkan dasar hukum dan sebagainya. Dan tadi kalau di awal pertemuan saya katakan ada 3K, dari keterpaduan, moda, kemudian keterjangkauan, affordability, satu lagi adalah kecepatan konsumsi. Tambahnya yang keempat ini penting, satu lagi adalah kesinambungan operasi. Jangan sampai bisnis level Bapak nanti tidak memberi dengan risiko, sehingga sekali lagi baliknya pasti nanti pemerintah, apakah provinsi atau kami, gitu. Karena ini sekali lagi infrastruktur begitu terbangun, itulah sifat infrastruktur. Saya kira demikian buat sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas semua pendapat masukan Pak Gubernur. Terima kasih. Ini kita tunggu kecepatannya dan mudah-mudahan kita bersama dapat mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta dengan secepat-cepatnya dan sebagainya. Terima kasih. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu itu. Parkiran Pak tadi Pak.
Pak, masalah parkir tadi gimana tuh Pak? Banyak perusahaan-perusahaan itu Pak. Pak, soal tarif parkir yang sudah ada yang diberlakukan Pak. Tarif parkir yang sudah diberlakukan naik. Survei Pak Jokowi jadi capres Cukup Om. Cukup.